Selamat datang di Galeri Kota. Melalui lensa kita bisa berbagi cerita serta pengalaman kepada orang-orang yang kita sayangi. Dengan memotret dapat mendatangkan hal baru yang bisa memperkaya wawasan hidup kita. Di episode kali ini, saya mengajak Sobat Galeri untuk mendokumentasikan serta menyelami kemewahan sebuah bangunan cantik yang bersejarah di kawasan Kota Tua. Gak lupa, saya bawa kamera juga nih. Cus yuk, langsung kita lihat. Bangunan berdesain klasik yang elegan ini memadukan arsitektur kolonial, Tionghoa, dan Indonesia. Awalnya hotel ini adalah sebuah rumah tinggal, gudang gula, dan kantor peninggalan abad ke-16. Bangunan ini dulunya milik saudagar Tionghoa yang kaya dan eksentrik. Konon, saudagar ini tak membiarkan siapapun untuk memasuki rumahnya, sehingga rumah ini mendapat julukan The Forbidden House of Batavia atau Rumah Terlarang Batavia. Sobat Galeri, kita tahu di Jakarta ini banyak bangunan kuno yang direvitalisasi menjadi sebuah tempat yang unik dan menarik. Nah, salah satunya adalah Hotel Tugu ini. Kita pengen tahu nih, Hotel Tugu ini katanya dulu adalah gudang gula. Nah, kebetulan saya sudah bertemu Ibu Rosiani Chandra, Regional Sales Marketing Manager Tugu Hotel. Nah, dulunya lokasi ini adalah sebuah mansion atau rumah seorang saudagar Tionghoa yang agak nyentrik, yang mana rumahnya itu tidak boleh dimasukin orang, makanya dibangunlah tembok sekeliling rumahnya. Nah, oleh sebab itu dipasang juga The Forbidden House of Batavia seperti yang kita lihat. Lalu dengan berjalannya waktu ini juga berubah fungsi menjadi kantor Kongkuan. Jadi kantor Kongkuan itu apa? Itu adalah dalam bahasa Mandarin, Kongkuan itu adalah rumah besar. Jadi tempat berkumpulnya satu komunitas pedagang-pedagang Cina waktu itu. Letaknya di Grote River, jadi Grote River bahasa Belandanya itu kali besar, di mana lokasi House of Tugu Jakarta ini berada gitu. Nah, saat itu ketua dari Kongkuan ini adalah kapiten, disebutnya kapiten. Ya. Oleh sebab itu kita berada di Kapiten Hall ini untuk memperingati kelumit kisah sejarah dari Kota Tua di mana kita sekarang berada gitu. Kapiten Hall, ruangan yang didedikasikan bagi House of Tugu yang dulu pernah menjadi kantor Kongkuan yang dikepalai oleh Kapiten Ni Hukong. Ni Hukong wafat di tempat pembuangan Ambon pada 23 Desember 1746. Di hotel ini banyak dipamerkan warisan multikultural, keragaman budaya kaum peranakan Tionghoa di Batavia pada masa kolonial Belanda. Barang antik, relik, artefak, serta karya seni bersejarah terpajang dengan sangat menarik. Yang ingin kita sampaikan dari House of Tugu Jakarta ini sesuai dengan tagline Tugu Hotel selalu ingin menceritakan tentang sejarah, budaya, tradisi, legenda atau apapun tentang Indonesia. Jadi, nah, konsepnya seperti itu. Gitu. Jadi direvitalisasi tetapi tetap memunculkan unsur sejarahnya, begitu ya. Supaya setiap orang yang datang ke sini itu belajar tentang sejarah, tidak hanya dari buku, tetapi merasakan langsung disinilah jejak sejarah itu pernah terjadi. Gitu. Tempat ini dinamakan Ruang Kasinem, istri pertama dari Rockefeller of Asia, Oei Tiang Ham, di mana pernikahan mereka dulu penuh dengan kontroversi. Karena usia Kasinem yang terpaut jauh serta ras yang berbeda. Meski demikian, pernikahan itu tetap berlangsung. Maka lahirlah budaya peranakan.
Raden Ajeng Kasinem ini adalah istri pertamanya dari Oei Tiong Ham. Kalau dulu itu disebut juga Raja Gula karena konglomerat dia itu konglomerat zaman itu. Nah, mereka punya banyak perusahaan ya, selain perkebunan ada pelayaran dan berbagai usaha lainnya. Jadi Oei Tiong Ham ini menikah dengan Raden Ajeng Kasinem, istri pertama dari Oei Tiong Ham. Sebenarnya dari pernikahan yang kontroversial ini dari dulunya ya karena berbeda etnis, tapi dari situlah lahir peranakan perpaduan antara Jawa dan Tionghoa. Nah, ini adalah perahu macan atau Tiger Graft. Perahu kayu buatan tahun 1648 ini pernah digunakan pada acara festival pembukaan Kali Macan dengan Kali Ciliwung. Jadi penasaran kayak apa sih rupa kali zaman dulu? Pasti lebih bersih dan dalam ya, gak seperti sekarang. Nah, ini Soekarno Room. Begitulah ruangan ini dinamakan. Ia adalah presiden pertama RI dan tokoh negarawan yang sangat dikagumi oleh pemilik House of Tugu. Lihat deh, banyak banget foto beliau zaman muda dulu ya. Di situ ada replika dari tulisan Presiden Soekarno. Di situ ditulis Fat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Muntok. Kurus atau gemukkah? Terus tertanda Mas. Ternyata Bung Karno selain gagah dan berwibawa juga romantis banget ya Sob. Ih, jadi pengen pinter nulis kayak beliau deh. Nah, kalau ruangan ini namanya ruangan Raden Saleh. Beliau juga merupakan paman dari R.A. Kasinem, istri pertama Oei Tiong Ham. Di tempat ini sering juga digunakan sebagai tempat meeting seperti yang sedang berlangsung saat ini. Seru nggak? Terus di sini juga ada ruang Charlie Chaplin loh. Ia adalah komedian dari era TV hitam putih saat pertama kali mengudara dan belum ada audio suaranya seperti saat ini Sob. Jadi kenapa bisa dipajang di ruangan ini ya? Perusahaan Oei Tiong Ham dulu itu merupakan salah satu distributor film-film dari Hollywood juga, selain perusahaan lain yang banyak. Jadi sebenarnya Charlie Chaplin itu pernah ke Garut dan ke Bogor atas undangan dari perusahaan Oei Tiong Ham. Dan tentunya tidak banyak yang tahu kalau Charlie Chaplin itu pernah berkunjung ke Garut dan ke Bogor gitu, seperti yang kita lihat di salah satu literatur catatan. Nah, oleh sebab itu ini disebut ruang Charlie Chaplin. Nah, jadi gitu. Ruangan ini mengantarkan ke kamar-kamar ya, yang ada totalnya 25 kamar terbagi di lantai 2, 3 dan 4 gitu, dari berbagai kategori, hampir 10 kategori gitu. Nah, di lorongnya tadi aja di lobinya sudah menarik, pasti kamarnya juga ornamen dan desainnya begitu luar biasa Bu ya. Jadi tiap kamar itu tidak ada yang sama dekorasinya, tapi tetap mengacu kepada konsep peranakan desain. Jadi setiap kamar didesain secara khusus dengan passion yang luar biasa dari Pak Anhar. Wah, menarik nih. Izin Bu, saya boleh melihat kamar sambil memotret Bu ya? Boleh, silakan Pak. Kita ingin tahu bagaimana desain kamarnya yang dikatakan unik tadi. Boleh silakan. Saya sambil itu saya ke atas boleh Bu? Iya boleh, mangga silakan. Terima kasih Pak. atas waktunya Bu. Terima kasih Pak Sofian, sampai jumpa. Belum lama saya pamit dengan Bu Sian untuk motret kamar tematik khas Tugu Hotel, penglihatan saya tertuju oleh kerumunan orang. Ternyata ada Bu Wamen Ekraf dan Kepala Bapeda Jakarta yang sedang berkunjung ke hotel ini. Wah, kebetulan nih, tanya-tanya dulu yuk. Sekarang dari Ekraf nih, inovasi apa Bu di Kota Tua ini yang ingin ditonjolkan Bu?
Sebenarnya inovasi itu kan sebenarnya sebuah tools ya, namanya teknologi adalah tools. Yang harus kita jaga adalah budayanya, harus kita preserve. Dan bagaimana kita elevate ke level dunia supaya semua orang tahu nih kota tua itu ada apa aja. Karena di Indonesia, kalau kota tua ini ada budayanya ada, sejarahnya ada, talentanya juga ada nih. Ekonomi kreatif kita ngelihat banyak sekali talenta-talenta yang ada di sini. Nah, thankfully dengan Ibu di sini membukakan kota tua sebagai salah satu destinasi tempat di mana pejuang-pejuang aircraft bisa berkreasi dan mengangkat kembali nih kota tua supaya hits lagi. Supaya kita yang di sini tuh bisa ngeliat, wah zaman dulu kakek saya kalau jalan-jalan di sini gimana ya? Nah, terus keberadaan hotel ini tentu juga meningkatkan pendapatan. Menurut Ibu bagaimana? Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Airin sendiri bahwa kita memang ingin menjadikan kota tua sebagai playground baik untuk wisata maupun ekonomi kreatif. Keberadaan gedung ini tentunya akan menjadi point of interest bagi masyarakat untuk bisa berkunjung, karena kita lihat ini memadukan antara sejarah dan juga kuliner yang sangat baik ya. Dan ini juga memberikan pemantik untuk kita juga bisa mengaktifasi berbagai gedung-gedung yang sama untuk bisa dimanfaatkan, pertama untuk juga kembali mempreserve sejarahnya, menghargai sejarahnya, karena ini satu-satunya kota yang betul-betul atau kawasan yang banyak sekali ikonik sejarahnya seperti Jembatan Kota Intan dan lainnya. Dan ini semangat untuk melindungi sejarah dan juga sebagai mengintegrasikan dengan ekonomi kreatif menjadi salah satu tujuan kolaborasi kami di sini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dengan Kementerian Aircraft. Tuh kan benar, sepakat Bu, dengan budaya, sejarah, dan talenta yang kita miliki saat ini memang sebaiknya bisa lebih mengangkat kota tua ini agar kembali dikenang masyarakat dunia. Selain menikmati beragam koleksi barang antik, saya juga diajak melihat tipe kamar yang tersedia dan ruang-ruang tematik yang dinamai berdasarkan tokoh-tokoh kenamaan. Langsung saja yuk kita intip, sekalian motret juga dong. Ini adalah Riverside Suite, kamar luas yang menampilkan dekorasi asli Indonesia, mulai dari ukiran yang rumit hingga seni lokal pilihan. Kamar Riverside ini memiliki teras nyaman bersama hiasan 2 unggas yang menghadap langsung ke Taman Apung Kali Besar dengan deretan bangunan kuno di sisi lain. Separasi kayu yang kokoh ini juga bisa dibentangkan loh, rebahan sambil nonton TV boleh juga nih. Buat yang suka beraktivitas di luar ruang atau lebih menyukai bersantai di bak mandi perunggu yang mewah, wah cocok banget nih, jepret dulu ah. Terletak di lantai 3, suite Nyonya Besar diartikan sebagai istri pertama yang memiliki hierarki tinggi dalam rumah. Kedudukannya sangat dihormati dan memiliki kekuasaan karena pendapat mereka sangat berarti bagi suami. Kamar mewah ini memiliki taste elegan yang lembut dalam balutan warna putih dan biru dipadu kuning keemasan. Ornamen unggas dan cermin di area kamar mandi semakin mempertegas kesan personal suite Nyonya Besar. Nah, sekali lagi buat pencinta sejarah nih, pernah dengar nama Oei Tiang Ham nggak? Dialah sang raja gula legendaris Asia. Inilah suite presidensial bertemakan dirinya. Kemegahan ruang kamar ini sengaja dirancang untuk membawa kenangan masa lalu melalui benda-benda pribadi miliknya semasa hidup. Signature marga Oei dalam ukiran besar dengan nuansa hitam merah terpampang di belakang dinding ranjang kamar berbalut tirai hijau, Sacramento, dan biru. Bedside carved berlogo Oei Tiang Ham menguatkan unsur eksklusivitas dalam ruangan. Ruang tidur serta ruang kamar terpisah oleh selasar dengan cermin besar di sisinya. Bathtub mewah yang dulu ia gunakan dengan segala pernak-perniknya membuat saya merasa perlu untuk mengabadikannya dalam bingkai kamera.
Poolside room sesuai namanya, kamar ini terletak di samping kolam yang tenang dan menyejukkan. Kamar ini memiliki akses yang mudah menuju tempat bersantai. Rindangnya pepohonan di sisi bangunan serta angin yang berembus sepoi-sepoi pas banget nih untuk melarikan diri dari panasnya iklim tropis. Selain tema-tema tadi, masih ada beberapa tema kamar lain di House of Tugu Jakarta, seperti Suite Concubine, Colonial Courtyard Room, Explorer Room, dan masih banyak lagi. Sebagai hotel yang hanya memiliki 25 kamar dengan tema yang berbeda-beda, House of Tugu menyuguhkan dirinya bukan sekadar penginapan, melainkan juga sebagai museum peranakan di Indonesia. Desain di belakang saya ini mengatensi bahwa pembangunan tidak hanya mengganti semua yang ada dengan yang baru. Yang lama tetap bisa dipertahankan berbarengan dengan unsur kekinian. Inilah yang dinamakan keharmonisan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Setiap sudut dan momen adalah karya seni. Ajak kameramu explore dunia sekarang hanya di Galeri Kota.